Lektor 1 Ibu Lili Gunawan, Kantor Penatua Nani Elisa Chandra, Lektor 2 Penatua Rudianto Kartawinata. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Berita keluarga. Pada hari Jumat 5 Juni 2015 telah meninggal dunia Saudara Weli Pranata, ananda dari Ibu Irnawati Pranata, di Jalan Pintu Air 3 di usia yang ke-32 tahun. Kebaktian penghiburan akan diadakan pada hari Minggu 7 Juni 2015 pukul 7 malam di Rumah Sakit Husada Ruang J. Pemakaman akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 pukul 10 pagi berangkat dari Rumah Duka Husada Ruang J ke TPU Pondok Rangon. Malam Pentas Seni. Umat diundang untuk menghadiri Malam Pentas Seni 2015 yang kali ini akan mempertunjukkan sebuah drama dengan judul Sketsa Pelangi yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2015 yaitu di hari Sabtu pukul 17 sampai dengan 19 di Ruang Kebaktian GKI Samanhudi. Lalu turut mempersembahkan pujian di dalam acara ini Hilaritas Community dan paduan suara Jubilate. Detail acara dapat dibaca di Warta Jemaat pada hari ini. Demikianlah Warta Lisan. Mari umat kita berdiri bersama kita naikkan pujian Suci, Suci, Suci. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara, ibadah pada pagi hari ini dihantar oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 15 demikian. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-sorailah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Masyurkanmu, sambungkanlah Tuhan Allah yang besar. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Ketika pada pagi hari ini kembali kami berada di rumah-Mu, ya Bapa, kami mengimani bahwa semuanya terjadi bukan karena kebaikan dan kesalehan kami, tetapi kehadiran kami di rumah Tuhan saat ini adalah oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkaulah yang telah menuntun setiap kami datang dari berbagai tempat dan berbagai arah untuk kami berhimpun dalam ibadah yang kudus ini. Kami berjumpa dengan Tuhan yang kudus dan kami pun memuji memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian dan seluruh kehadiran kami pada saat ini. Betapa banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan telah kami rasakan sepanjang hidup kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Namun kami mengaku, ya Tuhan, bahwa seringkali kami bersungut-sungut, kurang bersyukur kepada Tuhan, manakala kami menghadapi berbagai pergumulan dan berbagai persoalan. Apakah itu yang ada di dalam keseharian kami di kantor dan di tempat kami bekerja, di kampus maupun di sekolah, dimanapun ketika kami menghadapi suatu persoalan, maka seringkali kami bersungut-sungut. Dan bahkan apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan pada akhirnya juga melukai orang lain yang ada di sekitar kami, baik di tengah keluarga maupun di tengah pekerjaan dan pergaulan kami. Sungguh Tuhan, ketika Engkau melihat diri kami masing-masing, maka tidak ada seorang pun yang sebenarnya layak untuk datang ke hadapan Tuhan pada saat ini karena dosa dan cacat celah kami. Kami tidak layak untuk menghampiri hadirat Tuhan yang kudus karena seringkali kami tidak bisa menjaga hidup kami dengan kudus.
Maka ya Tuhan, saat ini kami datang di dalam anugerah-Mu, di dalam segenap kerendahan hati kami. Kami mengakui akan segala dosa dan kelemahan kami, dan kiranya Tuhan mengampuni, dan di dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau memulihkan kami semua, menguduskan kami, mengasihani kami, sehingga kami boleh layak untuk berjumpa dan bersekutu dengan-Mu dan juga dengan saudara seiman. Inilah kami ya Tuhan, orang-orang berdosa, kasihanilah kami, karena kami berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara, bagi setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Markus 3 ayat 35 berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dan kami sungguh bersyukur ketika kami bersama pada saat ini diberi waktu oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami menyadari ada banyak saudara-saudara kami yang sesungguhnya mempunyai kerinduan untuk pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan sapaan-Mu, tetapi mereka tidak bisa pergi ke gereja oleh karena tidak memiliki kesempatan, oleh karena pekerjaan ataupun oleh karena sebab lain. Kami bersyukur ketika saat ini kami pun diberikan kerinduan, karena kami tahu ada banyak orang yang rindu untuk pergi ke gereja, ke rumah Tuhan,
tetapi mereka pun tidak bisa oleh karena berbagai halangan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan dan kerinduan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami pada saat ini dapat meneduhkan diri dari berbagai aktivitas kami sepanjang sepekan dalam kesibukan dan rutinitas kami. Saat ini kami meneduhkan diri, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sapaan-Mu, sapaan yang dapat menguatkan kami dan memotivasi kami untuk hidup lebih baik lagi sebagai umat tebusan Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan hidup-Mu sendiri, dengan tubuh-Mu, dengan nyawa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah berikan segalanya buat kami. Maka tolonglah kami ketika kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja, memampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk hidup di jalan-Mu. Dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Satu Samuel 8 ayat 4 sampai dengan 20. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai dengan 20. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makannya. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya.
dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 138. Dengan senap hati di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menasyidkan syukur bagimu Tuhan dengan senap hati di hadapan para Allah yang lain. Akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu, karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau akan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senap hati di hadapan para Allah yang lain. Bukan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senap hati di hadapan para Allah yang lain. Bukan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan,
Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku kau bebaskan diriku. Tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan kau tinggalkan karyamu. Jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senang hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat yang pertama. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita adalah semakin banyak yang percaya, semakin berlimpah ucapan syukur. Kalau kita berbicara tentang ucapan syukur, saudara-saudara, maka biasanya orang mengucap syukur itu ada alasan-alasan tertentu. Kalau kita punya rumah baru, kita pasti mengucap syukur. Kalau kita misalnya dapat pekerjaan yang baru dan lebih baik, kita pun akan mengucap syukur. Kalau kita mendapatkan hadirnya seorang anak di dalam keluarga kita, kita juga mengucap syukur. Bahkan ketika kita lulus dari sekolah, baik dari tingkat SD sampai dengan universitas, pastinya kita juga mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, mengucap syukur oleh karena alasan-alasan yang mendatangkan sukacita di dalam hidup kita, yang pada akhirnya kita meluap dengan ucapan syukur itu. Tetapi kalau tema kita berkata, semakin banyak yang percaya, semakin berlimpah ucapan syukur. Dalam konteks apa, saudara-saudara, tema ini berbicara tentang ucapan syukur? Kalau tadi kita bersama membaca dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-15, dikatakan oleh Rasul Paulus demikian, "Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah." Rasul Paulus, saudara-saudara, mengucap syukur. Bahkan ucapan syukur itu begitu melimpah oleh karena ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, oleh karena banyak orang yang pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan disitulah Paulus mengungkapkan ucapan syukurnya yang penuh dengan melimpah. Saudara-saudara, ada dua alasan mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika ada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ketika ada orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, membuat dia berlimpah dengan ucapan syukur. Alasan yang pertama, saudara-saudara, bahwa untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, untuk beriman kepada Kristus adalah suatu peristiwa yang luar biasa dan sesuatu yang tidak mudah untuk dialami oleh setiap orang. Saya pernah dengar kesaksian seorang bapak yang waktu itu baru selesai kelas katekisasi, bahwa selama 25 tahun dia menolak Tuhan Yesus, bahkan merendahkan, bahkan mengejek itu yang namanya Yesus. Tetapi istrinya berdoa terus menerus
dan 25 tahun kemudian bapak itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus, lalu ikut katekisasi dan akhirnya dia dibaptis. Jadi saudara-saudara, bagi sebagian orang tidak mudah untuk hidup sebagai orang beriman, untuk percaya kepada Kristus, mengalami sebuah proses yang panjang. Oleh sebab itu saudara-saudara, karena percaya kepada Kristus adalah sesuatu yang luar biasa, maka hal ini tidak bisa dinilai dengan apapun, yang juga tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, tidaklah akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau saudara-saudara, makin banyak orang yang diselamatkan, maka makin banyak orang yang tidak binasa. Apa yang dimaksud dengan binasa di sini saudara-saudara? Dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya adalah orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Binasa berarti saudara-saudara kematian yang kedua, yaitu api dan belerang, atau bahasa populernya api neraka. Tentu saudara-saudara, kita akan bersyukur kepada Tuhan jika banyak orang yang tidak masuk penghukuman kekal atau banyak orang yang tidak masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara, hidup kekal dan keselamatan di dalam Kristus tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya. Saya mau buktikan pernyataan saya ini. Ibu Novi, kalau misalnya Ibu Novi punya nomor rekening di bank tertentu, lalu setiap bulan ditransfer 500 juta ke rekening Ibu, dan Ibu nggak usah bekerja, nggak usah tanam saham, pokoknya diem-diem duduk manis, setiap bulan masuk 500 juta ke rekening Ibu, mau nggak? Mau pasti, malu-malu dia. Seneng nggak? Oh seneng, nggak usah kerja ya, 500 juta sebulan kan besar itu. Tapi Bu Novi, Ibu masuk neraka. Mau nggak? Mau nggak? Dapat duit sebulan 500 juta, kita nggak usah kerja, tapi masuk neraka. Mau nggak saudara-saudara? Enggak katanya ya. Lebih baik nggak dapat duit 500 juta, yang penting masuk surga, kan begitu. Berarti benar kan pernyataan saya saudara, bahwa hidup kekal dan keselamatan dalam Kristus itu tidak ternilai harganya dan tidak bisa diukur dengan rupiah. Nah saudara, seringkali kita nggak menyadari hal itu. Seringkali kita kurang menghargai iman percaya kita kepada Kristus. Dan itulah sebabnya saudara, alasan mengapa kita bersyukur saat makin banyak orang percaya kepada Kristus dan saat ia diselamatkan. Karena memang gak ternilai saudara, gak ternilai. Ketika kita dapat ada di dalam sebuah kerajaan surga, ketika kemuliaan itu sungguh diberikan buat kita dalam iman percaya kepada Kristus, tentu itu sesuatu yang luar biasa. Rasul Paulus menulis dan mengingatkan bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Namun persoalannya saudara, setelah kita mati, apa yang akan kita alami kemudian setelah itu? Di sini di dalam pembacaan kita dalam 2 Korintus 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1, di situ Paulus menggambarkan bahwa tubuh kita ini saudara-saudara makin menua dan makin lemah. Betul? Saudara, umur sekarang dengan 20 tahun lalu itu beda. Ya dulu masih bisa lari, masih gesit, sekarang sudah lempoh. Ya orang Cirebon bilang lempoh, sudah tidak sehebat dulu lagi. Dulu cantik, kencang, sekarang mungkin udah keriput gitu ya. Jadi saudara-saudara, bahwa tubuh kita kata Rasul Paulus makin menua dan makin lemah,
manusia lahiriah kita makin merosot, tubuh kita akan usang seperti kemah dikatakan oleh Paulus yang akan dibongkar karena akan rusak. Namun saudara-saudara, itu bukanlah akhir segalanya bagi orang percaya. Sebaliknya, karena iman, karena percaya kepada Kristus, maka ketika tubuh kita ini hancur, Allah telah menyediakan tempat yang baru, tempat kediaman yang kekal di surga, tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Allah sendiri. Saudara-saudara, bagi orang percaya, kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan jauh lebih berharga dan jauh lebih mulia daripada kehidupan sementara di dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur ya, dan kita mengamati siapapun yang ada di sekitar kita, bahwa ketika kemah tubuh kita ini menua dan hancur, saudara-saudara, baik oleh karena usia maupun oleh karena sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kita, maka pada suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini dan kita ada di dalam kemuliaannya, Allah membangkitkan kita dan menyediakan suatu tempat di surga yang tidak usang lagi sebagaimana yang ada di dalam tubuh kita saat ini. Lalu alasan yang kedua, mengapa ada ucapan syukur yang melimpah ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus? Alasannya saudara, karena untuk memberitakan Injil itu tidaklah mudah. Ketika seseorang untuk mendapatkan keselamatan, itu kan harus ada pemberita Injil. Dan orang yang memberitakan Injil itu, saudara-saudara, yang menyampaikan Injil itu perjuangannya luar biasa dan itu tidak mudah. Itulah juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi saudara, masuk akal kalau Paulus bilang syukurnya itu melimpah banget gitu ya, pada waktu ada orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa Paulus begitu kuat, saudara, dalam hal dia bersyukur? Karena dia mengalami. Saya uraikan beberapa contoh bagaimana penderitaan Paulus dalam memberitakan Injil. Ia ditentang oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dikacangin, saudara, nggak dianggap. Kemudian ia juga menderita di bawah kekuasaan Romawi yang begitu represif. Ia didera oleh serdadu Romawi. Ia disesah 5 kali oleh orang Yahudi yang membenci dan memusuhi dia. Ia sering dipenjara, bahkan sampai saat usia lanjut, sampai menjelang kematiannya pun, saudara, ia pun ada di dalam penjara oleh karena Injil. Ia diteror secara mental dan spiritual. Ia juga didemo oleh massa yang menentangnya karena hasutan orang-orang Yahudi. Bahkan semua itu mengancam nyawa dia. Belum lagi saudara-saudara ketika ia menderita karena faktor alam. Dalam memberitakan Injil, dia 3 kali mengalami karam kapal. Kapal yang dia naiki karam sebanyak 3 kali. Ia juga pernah digigit ular, menghadapi binatang buas, atau terkatung-katung di lautan. Ia beberapa kali juga menghadapi bahaya banjir dan begal serta penyamun ketika ia melakukan perjalanan. Ia pernah mengalami kelaparan dan kedinginan tanpa pakaian. Saudara-saudara, ketika ia menghadapi semua penderitaan itu oleh karena Injil, dan kemudian ada banyak orang yang percaya kepada Injil, maka disitulah ucapan syukur begitu melimpah dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan Yesus dalam memberitakan Injil? Juga sama, saudara. Yesus pun mengalami hal yang sama. Betapa tidak mudah ketika dia harus memberitakan kebenaran Injil itu. Betapa tidak mudah mengajak orang percaya untuk menerima keselamatan dalam Injil Kristus. Buktinya apa, saudara? Dalam pembacaan Injil pada hari ini, Yesus direspon secara sinis oleh pemuka-pemuka agama, oleh orang banyak, dan bahkan yang lebih menyakitkan adalah oleh keluarganya sendiri. Coba saudara, tadi kan kita baca di dalam ayat 21 ya, dikatakan begini. Dari
pembacaan kita, Markus 3 ayatnya yang ke-21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangkan saudara, Yesus dianggap tidak waras, dianggap sudah melakukan sesuatu yang tidak wajar atau di luar kewajaran. Yesus pun difitnah dan dituduh oleh ahli Taurat bahwa ia kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Dan tuduhan ini sangat menyakitkan saudara-saudara, ketika ia justru dianggap sebagai orang yang sedang kerasukan Beelzebul, kerasukan iblis. Tetapi Yesus tidak tawar hati. Dia terus bekerja memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, ada banyak orang menolak Injil. Dan itu berarti ketika ia menolak Injil, ia sedang menolak karya Roh Kudus yang penuh rahmat di dalam hidupnya. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus bagi mereka yang mengeraskan hati dan tidak mau merendahkan diri di hadapannya. Sama dengan menghujat Roh Kudus. Jadi saudara, menghujat Roh Kudus itu dalam arti sederhananya begini. Sehingga dikatakan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak terampuni. Kalau yang lain diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni. Logikanya begini saudara. Orang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Oke? Persoalannya adalah ketika Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, karena kita sudah mendengar Injil atau siapapun itu, tetapi kemudian kita mengeraskan hati untuk tidak menerima keselamatan itu, dan pada akhirnya kita tidak percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka itu artinya sama dengan menghujat Roh Kudus. Dan kalau itu sudah di dalam posisi seperti itu, berarti dia tidak dalam posisi percaya kepada Kristus. Dan itu sebagaimana tadi dalam Wahyu 21 ayat 8, ia tidak percaya kepada Kristus, berarti dia tidak bisa diampuni dan mengalami kematian yang kedua. Nah saudara-saudara, dengan tema ini kita merenung sejenak begitu ya, betapa kita sangat bersyukur mendapatkan pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus Juru Selamat kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita dalam hidup ini ya menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan yang seakan gak pernah selesai begitu ya, di rumah ada pergumulan, di kantor, belum sama teman, bahkan juga sama anggota keluarga, bahkan sama pasangan hidup kita ya, sama anak orang tua atau mertua, sama menantu. Nah saudara-saudara, ketika kita dilanda oleh berbagai pergumulan, apalagi mungkin pergumulan ekonomi ya, usaha dagang kita lagi lesu, ada banyak masalah yang membuat kita stres. Saudara-saudara, janganlah sampai kehilangan sikap untuk bersyukur. Ingat betapa Tuhan mengasihi kita dan mau mengampuni dan memberikan keselamatan kepada kita. Betapa untuk kita dapat menerima Injil, saudara-saudara, menerima keselamatan di dalam Tuhan itu enggak mudah. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus dalam penderitaannya. Kita melihat bagaimana Yesus dilecehkan sedemikian rupa. Karena saudara-saudara, baik Tuhan Yesus maupun Paulus dalam memberitakan Injil sesungguhnya sedang memberikan sesuatu yang sangat berharga dan yang sangat tidak ternilai dalam hidup kita. Dan bukankah itu sesuatu yang harus kita respon dengan ucapan syukur? Sederhananya begini saudara, kalau Tuhan aja sudah berikan segalanya buat kita, mau mati buat kita, masa Tuhan tidak tolong untuk perkara-perkara yang lebih kecil dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi? Oleh sebab itu saudara-saudara, kita pun bersyukur juga ketika orang percaya kepada Kristus diselamatkan. Dan makin banyak dan makin bertambah-tambah orang yang pada akhirnya mendapatkan kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan itu berarti saudara-saudara, Tuhan mau bilang kepada kita demikian. Kalau hidup kita itu ingin berlimpah dengan ucapan syukur, maka marilah kita tetap mensyukuri
iman kita sendiri kepada Tuhan. Dan marilah kita juga membawa banyak orang datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Saudara-saudara, pada kebaktian kedua ini, anak-anak sesuai dengan iman percaya orang tuanya, mereka pun akan mendapatkan sakramen baptisan kudus sebagai tanda dan meterai perjanjian anak-anak kita dengan Allah melalui baptisan kudus ini. Saudara-saudara, tentu saja kita sebagai jemaat sangat berlimpah dengan ucapan syukur ketika anak-anak itu dalam iman orang tuanya dibaptiskan. Dan tentu orang tua akan mendampingi anak-anak ini sampai pada akhirnya mereka mampu beriman, yaitu mengikuti kelas katekesasi dan menerima CD. Maka saudara-saudara sebagai umat, kita pun bersyukur bahwa ada anggota baru di dalam komunitas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan tentu saja saudara-saudara, sebagaimana Paulus bersyukur dan bahkan berlimpah dengan ucapan syukur, maka kita pun berlimpah dengan ucapan syukur. Satu pertanyaan buat kita. Kalau kita sungguh dapat bersyukur dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kalau kita juga seperti Paulus melihat bahwa betapa bersyukur oleh karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu apakah di dalam kehidupan kita pun membawa orang datang kepada Kristus dan diselamatkan? Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara-saudara jemaat, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Mereka melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan wali dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah, Engkau menghukum orang berdosa tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, Anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersama Kristus ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuh Kristus. Dan curahkanlah kepada mereka
Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagi para orang tua atau wali yang akan membaptiskan anak-anak, saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah? Jawab Bapak Arif Wibowo dan Ibu Christine. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Yudaisko dan Ibu Jessica Kawinata. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Antonius H. Lukito dan Ibu Ariana. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Jeki dan Ibu Cornelia. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Bobi Chandra dan Ibu Marlin Lukman. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Kristanto Chandra dan Ibu Marlina. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Reja Riono dan Ibu Fariah. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Bernard dan Ibu Stella Indriani. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Surya Gunawan dan Ibu Teresia Wulansari. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Penatua Kwek Kimpua dan Ibu Silvi Adipura. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Elo Haris dan Ibu Penatua Elis Dermawan. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Harun D. Yonatan dan Ibu Kathleen J. Sunario. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah? Jawab Bapak Daniel Chandra dan Ibu Lucianti. Ya, kami percaya dan berjanji. Dan apakah? Jawab Bapak Andreas dan Ibu Magdalena. Ya, kami percaya dan berjanji. Umat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan orang tua yang akan membaptiskan anaknya dan bersama gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari rumah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Kini akan dilayankan baptisan bagi anak-anak Abigail Karis Wibowo. Alexa Gisela Chin. Eslin Celesta Lukito. Kermin Kiliatang. Devon Charlinwell. Christian Luke Chandra. Devon Charlinwell. Jaden Christian. Jessica Olivia Suryadi. Kylie Marlo Gunawan. Kylie Marlo Gunawan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kate Sebastian. Kate Sebastian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lionel Ian Haris.
Lionel Ian Haris, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mafel Dani Jonathan, Marvel Dani Jonathan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Vanessa Chandra, Vanessa Chandra, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yosep Kimlenan, Yosep Kim Lenan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat, bayi dan anak-anak yang sudah dibaptiskan akan menerima berkat beserta dengan orang tua mereka. Dan nanti setelah saya mengucapkan berkat selesai, saudara-saudara jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan doksologi dari Kidung Jemaat 303 pada waktunya nanti. Saudara-saudara, para orang tua dan anak-anak yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Para orang tua dan wali, saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Silakan Bapak Ibu menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua atau wali mereka dalam pendidikan iman mereka. Yesus
kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Ketika kami memiliki tubuh yang Tuhan anugerahkan, pada akhirnya tubuh ini akan menjadi menua dan melemah. Sementara manusia batiniah kami, iman kami tidak boleh merosot. Kami boleh mengalami tubuh yang menurun, tetapi iman tidak boleh merosot. Kami harus tetap diperbaharui dalam iman, sehingga kami terus dikuatkan ketika kami menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup ini. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan melalui keselamatan yang Tuhan anugerahkan, teristimewa kepada anak-anak kami yang hari ini menerima sakramen baptisan kudus, sebuah tanda bahwa mereka terikat dalam perjanjian dengan Allah. Kiranya Tuhan beserta dengan anak-anak kami, memberikan kepada anak-anak kami kehidupan yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka kecerdasan, akal budi yang dari Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupannya kelak. Kami berdoa bagi orang tua yang telah membaptiskan anak-anaknya. Tambahkan hikmat dan akal budi juga kepada mereka, agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga pertumbuhan iman anak-anak mereka pun dapat berlangsung sampai pada waktu di mana anak-anak itu dapat mengakui imannya sendiri dalam pengakuan percaya. Berikan kepada mereka kesehatan satu persatu, berikan berkat Tuhan dan juga anugerah yang melimpah, sehingga mereka mengalami sebuah kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam hidup berkeluarga, dan juga dalam pelayanan mereka, dimanapun Tuhan menempatkan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan bagi setiap kami yang sedang bergumul, kami yang mempunyai persoalan-persoalan pribadi, pergumulan-pergumulan yang sampai saat ini belum ada jalan keluar. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami. Sebagaimana janji Tuhan, datanglah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka kami percaya bahwa setiap orang yang sedang bergumul akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Berikan hati yang lembut, berikan hati yang terbuka bagi pekerjaan Roh Kudus, sehingga setiap persoalan pun dapat diselesaikan dalam pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Dan pada saat ini kami berdoa juga bagi mereka yang sakit, yang tidak bisa pergi ke gereja, mereka yang lanjut usia, yang juga terbatas fisiknya. Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang baru dan kesehatan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap kami yang sedang mempunyai persoalan di pekerjaan maupun di dalam kehidupan kami yang lain. Untuk kami yang sedang menantikan teman hidup ataupun pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang buka jalan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi dunia ini, untuk kedamaian dunia, biarlah semuanya juga ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada akhirnya kami serahkan negara kami, untuk pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka para pemimpin di negeri ini mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Kami berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, kepada kita serang diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur. Ayat pengantar persembahan diambil dari Mazmur 138, ayat yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Setelah instrumen, kita akan menyanyikan lagu ini secara kanon, didahului oleh umat pria. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Umat diundang untuk berdiri. Yang pria. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Yang wanita. Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang berlimpah yang telah Engkau curahkan pada hari-hari yang baru lewat. Tuhan, pada saat ini juga kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur ini. Tuhan,
Berkati persembahan syukur ini sehingga dapat dipergunakan untuk kebesaran-Mu di tempat ini atau di mana diperlukan. Doa ini kami panjatkan hanya percaya kami akan Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Wahyudi. Persembahan pujian Galilea Orkestra, pengiring pujian Galilea Orkestra, operator LCD Bapak Sugi, lektor 1 Ibu Lili Gunawan, kantor Penatua Nani Elisa Chandra, lektor 2 Penatua Rudianto Kartawinata. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Berita keluarga. Pada hari Jumat 5 Juni 2015 telah meninggal dunia Saudara Weli Pranata, ananda dari Ibu Irnawati Pranata di Jalan Pintu Air 3 di usia yang ke-32 tahun. Kebaktian penghiburan akan diadakan pada hari Minggu 7 Juni 2015 pukul 7 malam di Rumah Sakit Husada Ruang J. Pemakaman akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 pukul 10 pagi berangkat dari Rumah Duka Husada Ruang J ke TPU Pondok Rangon. Malam Pentas Seni. Umat diundang untuk menghadiri Malam Pentas Seni 2015 yang kali ini akan mempertunjukkan sebuah drama dengan judul Sketsa Pelangi yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2015 yaitu di hari Sabtu pukul 17 sampai dengan 19 di Ruang Kebaktian GKI Samanhudi. Lalu turut mempersembahkan pujian di dalam acara ini Hilaritas Community dan Paduan Suara Jubilate. Detail acara dapat dibaca di Warta Jemaat pada hari ini. Demikianlah Warta Lisan. Mari umat kita berdiri bersama kita naikkan pujian Suci, Suci, Suci.